ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso, jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake. Yolanda Nipar ya terlapor juga. Jadi di sini kita akan tadi menjelaskan kepada pihak dari hak asasi manusia ya, Komisi Hak Asasi Manusia, bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji kita memiliki hak untuk bersuara, bahwa karena kita sebagai peneliti yang independen kami ya tidak bias, artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Ya, kalau kita ingin sebenarnya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan justru ya lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai oleh penguasa. Jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis ya. Jadi outputnya hanya ada dua, bahwa outputnya itu autentik atau fake. Nah kebetulan ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso, jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu gitu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam ya, bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word ya dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga ya, digital font Times New Roman itu oleh Adobe ya. Mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama ya, bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT), itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin ya, di MIT saja masih menggunakan IBM Electric Typewriter, tetapi Joko Widodo pada tahun 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi ya, secara teknologi hardware maupun software ya, itu terkait dengan PPI maupun DPI. PPI itu pixel per inci, DPI itu dots per inci, maka bisa kita telaah lagi bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu menggunakan kerapatan pixel atau dots per inci yang sudah lebih dari 96 dots per inci yang hanya ada di Windows versi XP ya, sekitar tahun 2004-2005. Kalau kita lihat kerapatan dari lembar pengesahan skripsi. Jadi ini murni kajian ilmiah dan bisa diperdebatkan, diseminarkan, dikaji ulang, direkonstruksi oleh orang lain. Ini murni kajian ilmiah, tidak ada apa yang dinamakan dengan bias atau kebencian atau tendensi untuk mencemarkan nama baik gitu. Baik. Terima kasih. Dr. Tifa silakan. Ya. Ya, baik. Saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami
bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami. Karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami, pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan, dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional. Dan kami tidak akan berdiam diri, karena marwah kami sebagai ilmuwan adalah menjaga kebenaran. Dan kebenaran itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran adalah fondasi yang paling penting bagi negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Baik, saya sebelum ditutup ada dari podcast. Oh ya, silakan. Iya, saya mungkin sedikit saja. Oh, saya di tengah ya. Oh iya. Ngomong-ngomong nulis nama saya pakai K ya. Jadi kurang